Halo, Shalom. Apa kabar Pak Hosea? Baik ya. Ya, Baik, kita sudah live streaming, kita sudah online kan. Saya sambil Halo, Shalom. Ya, sudah masuk suaranya. Suaranya sudah masuk. Baik ya. Oke, suaranya sudah masuk. Pak Hosea, selamat sore, selamat sore datang. sore. Tuhan berkati. Pak Hosea, saya ingin tes sound suaranya Bapak ya. Iya, iya. Oke, terdengar Yun dengan jelas ya Yun ya? Oke, Ya. baik. Coba ininya, tunggu sebentar. Saya tutup ininya dulu nih. Tutup ya, ditutup. Kita mau ngambil foto sama Pak Hosea dulu ya, matiin dulu kameranya. Hah? Oh enggak. Ini udah saya hidupin tapi nggak kelihatan. Oh iya, bukan. Yang saya punya Pak. Kita close ya. Share. Di close. Itunya di stop share. Stop share. Ya. Buka ya. Ya, sebentar ya. Ya. Oke, Pak Hos, kayaknya kameranya kurang turun dikit, cuma kelihatan leher doang. Dari kepala sampai leher. Ini udah hampir maksimum nih. Ini tetap. Oh, oke, siap. Udah begini udah mantap. Kelihatan badannya juga. Yuk, kita lihat ke kamera dulu ya. Kita mau difoto nih. Ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Saya close dulu. Makasih ya, Pak. Ya, ya. Ya, sebentar lagi kita mau mulai. Saya juga memberi sapa dan salam kepada jemaat-jemaat yang sudah hadir. Saya lihat di sini ada Ciseli Subandi. Shalom Ciseli, apa kabar? Selamat sore, Tuhan memberkati Ciseli ya. Juga shalom untuk Ibu Rita Susanti, Ibu Syueng, shalom semua, selamat sore. Ya, puji Tuhan. Kita mau balikin lagi ke itunya, ke slide-nya. Oke, ke slide lagunya. Selamat sore Bu Syueng, Pak Acit, apa kabar? Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati ya. Dalam damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ibu Rita juga bersama anak cucu menantu dengan Pak Aven, Tuhan berkati. Ciseli juga bersama keluarga besar. Subandi, Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan salam dari kami ya. Dari Bapak Ibu Gembala buat Ciseli, buat Cisusi, buat suami Ciseli, buat juga Indri. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam dari Bapak dan Ibu Gembala tentu kami sampaikan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Saya juga ingin menyapa dan memberi salam kepada Bapak Pendeta Madya PDM Hosea Indrajaya yang sudah hadir pada sore hari ini, yang akan membawakan firman Tuhan supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saya sapa dan salam juga Civera, Rafael, Hamayoshi, shalom, Tuhan berkati. Shalom juga buat Ibu Ritawati, Tuhan Yesus memberkati. Pak Hendrawan Salim, Tuhan memberkati. Ibu Tandieni, shalom Ibu Tandieni, shalom juga Pak Yafet, Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu sekalian yang sudah ada anak cucu, ada cucunya, kami juga sapa para anak-anak muda, cucu-cucunya, semua di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan ya. Semua dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kami sapa mereka. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Susianti Tamsir, apa kabar? Selamat sore Ibu Susianti Tamsir. Damai Tuhan menyertai Ibu ya. Ibu beserta anak-anak, menantu dan cucu disertai oleh Tuhan senantiasa. Dari tempat ini kami juga berdoa buat keluarga yang lainnya di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Ibu Gembala, Pak Gembala, shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Ini ibadah terakhir ibadah terakhir hari Minggunya ya. Ibadah terakhir hari Minggu di bulan Maret. Nanti satu lagi kita adakan ibadah terakhir di Maret ini hari Rabu ya, yang akan dilayani oleh hamba Tuhan. Dan juga saya mengucapkan shalom kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak cucu Ibu Bapak Gembala aman tentram dalam naungan Tuhan, dan Bapak dan Ibu Gembala juga di dalam kesehatannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala atas doa-doanya,
atas apa yang Bapak dan Ibu panjatkan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom juga buat Pak Hendrawan Salim. Beliau menulis komen seperti Shalom, selamat sore, selamat beribadah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya aminkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Karena di dalam ibadah kita tidak akan sia-sia. Di dalam ibadah kita memuji, menyembah Tuhan. Ada hadirat yang luar biasa. Kalau tadi Ibu Ritawati juga menulis seperti ini, Shalom, selamat sore, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kami aminkan. Setiap perkataan kami aminkan. Shalom, selamat sore, shalom juga. Kami mengaminkan ada perkataan Tuhan memberkati. Memang Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh sayang. Dia mau memberkati hidup kita. Dia mau kita sehat, Dia mau kita bahagia, Dia mau kita di dalam aman perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Hai Ibu Yulia Nurmala, apa kabar? Selamat sore Ibu. Tuhan berkati Ibu ya di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Kalau di dalam ruangan ada Pak Tarmin, halo apa kabar? Selamat sore. Apa kabar? Sehat ya Pak Tarmin ya. Semua berkat, rahmat Pak Tarmin boleh terima di dalam kemurahan Tuhan. Shalom juga buat Marcella, damai Tuhan menyertai. Shalom juga buat Yuni, shalom juga buat Irene yang hari ini sama-sama melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, haleluya. Ini kita masih ada beberapa menit, saudara Bapak Ibu sekalian, masih punya 5 menit. Kita akan masih tetap menunggu, tapi tentu dari tempat ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian, mari persiapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian, dan duduk yang tenang, duduk yang bisa menikmati firman Tuhan. Sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini kami ucapkan shalom kepada Bapak Ibu sekalian. Damai Tuhan menyertai. Haleluya, puji Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan yang heran luar biasa. Haleluya. Yuk bawa hati kita untuk selalu senantiasa rindu menghampiri Tuhan, menikmati kebaikan kemurahan Tuhan ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Baik, kami juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak live di dalam aplikasi Facebook Live, tetapi yang langsung online melalui kuota data internetnya, tetapi HP-nya bisa membuka link dari WhatsApp kami yang kami kirim. Kami ucapkan selamat sore ya. Tuhan memberkati. Memang tidak terlihat namanya, tidak terbaca namanya, tetapi kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Baik, dalam menit-menit ke depan, Bapak Ibu bisa juga mempersiapkan diri sambil berdoa untuk ibadah ini. Sama seperti kita datang ke gereja. Begitu kita datang ke gereja, kita masuk pelataran gereja, kita duduk di bangku kita masing-masing, kita mulai berdoa. Sama, Bapak Ibu juga bisa mulai berdoa, minta Tuhan pimpin ibadah pada sore hari ini. Shalom juga buat Ibu Riniwati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera buat Ibu Riniwati dan keluarga besarnya, ya. Buat anak-anak, buat menantu, buat bakal cucu, Tuhan berkati. Shalom juga buat Kimi, halo Kimi Bona. Tuhan berkati Bona ya, Tuhan berkati Epin di dalam damai sejahtera Tuhan. Papa Rundi sama Mama Lili, salam damai sejahtera Tuhan menyertai ya. Hai Epin, saya sapa dan salam Epin ya. Apa kabar Epin? Semakin lama semakin giat untuk mengasihi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana indah. Saya mengaminkan itu loh. Dari tempat ini saya mengaminkan Tuhan punya rencana indah atas kehidupannya kita. Haleluya. Hari ini sudah terlihat ada 15 perangkat. Tentu kami sampaikan sekali lagi ada salam dan doa dari Bapak dan Ibu Gembala kepada kita sekalian. Tetap di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Satu kebanggaan ketika bisa melihat setiap domba-domba penggembalaan, mereka memiliki iman yang semakin meningkat. Suatu kebanggaan bagi kami jika kami melihat domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Bukan karena kuat gagah kita sebenarnya, bukan karena kehebatannya gembala, tetapi karena Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam Tuhan, senantiasa mengasihi Tuhan. Hai Shalom Kevin Junior, apa kabar? Kevin, Tuhan Yesus memberkati. Kelvin Junior, Tuhan memberkati. Ibu Apit, Lina Apit juga Shalom ya, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Pada sore hari ini damai sejahtera Tuhan. Shalom juga buat Eva Kristiani yang ada di Surabaya. Shalom, apa kabar? Tuhan memberkati keluarga di Surabaya, dilindungi dalam penyertaan Tuhan. Eva, sampaikan salam ya buat papa mama ya. Juga sampaikan salam buat Samuel, buat anak-anak di dalam penyertaan Tuhan, buat sanak saudara kita yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga buat Pak Hendrianto. Pak Hendrianto tulis komennya, selamat sore, shalom semua. Ya, shalom, damai sejahtera Pak Hendrianto. Tuhan Yesus memberkati. Pak Hendrianto adalah orang yang setia melayani Tuhan. Semakin setia lagi, semakin mengasihi Tuhan lagi. Kita percaya bahwa kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini adalah satu keindahan, ini adalah satu kebanggaan untuk melayani Tuhan. Saya percaya Pak Hendrianto semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, boleh mengalami Kristus setiap hari di dalam hidupnya, mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tentu dari tempat ini, saran kami bukan hanya untuk Pak Hendrianto, tetapi untuk seluruh jemaat. Bacalah Alkitab, berdoalah, minta penyertaan Tuhan. Di pagi hari bersyukurlah bahwa Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Di pada waktu malam hari mengucap syukurlah atas segala pimpinan Tuhan. Haleluya. Sudah terlihat 19 perangkat, damai sejahtera, bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Oh ya Eva, ya kok kita ikut mendengarkan juga mereka. Ya, damai sejahtera. Edi Koceng, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan menyertai ya. Sejahtera Tuhan melimpah-limpah. Damai sejahtera Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ingin bertanya, apa sudah jamnya, waktunya? 1 menit lagi? Baik, sudah lewat 1 ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau berdoa pada sore hari ini dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada sore hari ini sebelum kami menaikkan puji-pujian, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami menerima berkat dan rahmat daripada Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan. Ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Setiap perangkat yang kami pakai boleh berguna, mendengar dengan baik, jelas semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya untuk hamba-Mu PDM Mose Indrajaya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah dia di dalam hikmat, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki hati yang menyembah senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu, naikkan pujian ini ya. Mungkin terdengar baru, tapi saya percaya juga ada sebagian kita sudah bisa menyanyikan pujian ini. Haleluya. Lebih dari cukup Engkau peliharaku, lebih dari cukup Engkau perhatikanku. Roh Kudus, oh karyamu indah di setiap waktu, lebih dari cukup
lebih dari cukup. Katakan Engkau pelihara, Engkau peliharaku. Katakan lebih dari cukup, lebih dari cukup. Engkau perhatikanku, Roh Kudus, oh karyamu indah di setiap waktu, lebih dari cukup. Kau perhatikanku, Roh Kudus, oh karyamu indah di setiap waktu, lebih dari cukup. Kau perhatikanku. Mari jemaat bersama-sama menyanyi dengan saya, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Engkau pelihara kami, Engkau peliharaku, lebih dari cukup. Engkau perhatikanku, Roh Kudus, oh karyamu indah di setiap waktu, lebih dari cukup. Kau perhatikanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari angkat tangan kita, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu. Katakan bersama-sama, Tuhan, pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan,
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah, mari sembah. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, mari angkat suara kita, mari tinggikan nama Tuhan, besarkan Dia, masyurkan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Pak Hosea suaranya boleh Pak. Pak Hosea suaranya belum dibuka. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat berbakti kepada Engkau secara online Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dan juga berkati perangkat-perangkat yang kami gunakan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pedang bermata dua, yang akan membawa berkat bagi yang mendengarkan dan juga membawa berkat bagi yang menyampaikan Tuhan. Biar kiranya Kau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku, baik yang ada di tempat yang jauh, mungkin tempat yang dekat ya. Saya di Mangga Besar. Ya mungkin kayak Pak Pendeta Petrus ada di Citra ya. Ya, saya bersyukur pada Tuhan kalau kita dapat berbakti kembali di kebaktian online, dan saya berharap mungkin bulan depan Pendeta Petrus bisa merencanakan kembali, entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali kita berbakti di gereja ya, entah pagi, entah sore. Saudara, pada sore hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan
bisa saja kita menyembunyikan perasaan hati kita, sikap kita, seolah-olah kita itu baik di hadapan manusia ya. Seolah-olah kita itu begitu berbakti, taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan gitu dengan sungguh-sungguh. Tetapi ingat, saudara, kepura-puraan kita itu tidak bisa kita bohongin terhadap Tuhan. Tuhan tahu apakah kita pura-pura menyembah Dia ataukah kita sungguh-sungguh. Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara. Ya, saya petik beberapa ayat ya, 2-3 ayat. Nah, di sini ada 3 ayat, tapi nggak usah dibaca, saudara. Saya ini aja secara garis besarnya. Di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 44 dikatakan Allah mengetahui rahasia hati. Di Injil Lukas 16 ayat 15, Allah mengetahui hatimu. Roma 8 ayat 27, Allah menyelidiki hati nurani. Jadi ingat, saudara, Allah itu melihat. Ya, Allah melihat, mengetahui hati kita, menyelidiki hati nurani kita. Kalau manusia dapat dibohongi ya, seperti 2 minggu yang lalu khotbah ya tentang Mephiboset dan Siba itu. Kalau Raja Daud, seorang raja yang agung, bisa dibohongi oleh Siba, tetapi Tuhan tidak, saudara ya. Tuhan tidak bisa dibohongi. Nah, jangan sampai kita ini akan disebut oleh Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang munafik, saudara. Tuhan katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Ya, kita baca aja sebagai ayat pertama, saudara. Ya, ini baca banyak ayat-ayat yang kita harus baca. Ayat pertama nih ya, baru kita baca nih. Di dalam Markus ini, saudara. Markus 7 ayat 6. Saya bacakan ya, saudara ya. Jawabnya kepada mereka. Bentar, saudara. Saya pakai kacamata dulu. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai, Markus 7 ayat yang ke-6 ya, atau di sini bisa dibaca. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Amin. Firman ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara ya. Tuhan anggap mereka itu orang-orang yang munafik. Kalau pada zaman sebelumnya, yaitu ketika Tuhan atau Allah memberitakan kepada Nabi Yesaya untuk katakan kepada bangsa Israel, itu Allah menganggap itu mereka itu bangsa itu adalah bangsa yang buta. Bangsa yang memutarbalikkan kebenaran, ya, fakta kebenaran dia putarbalikkan. Sehingga disebut munafik, saudara. Nah, Tuhan Yesus gunakan ini untuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Apakah kita coba kita selidiki hati kita sendiri, tanya hati kita, apa kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan? Ya, sungguh-sungguh memiliki hati yang menyembah. Jangan sampai kita akan disebut oleh Tuhan itu seperti itu, orang-orang yang munafik. Ya, yang pura-pura kelihatannya itu baik gitu. Tetapi sesungguhnya berbeda, saudara ya. Kalau 2 minggu yang lalu kan tanggal 13 gitu ya. Kita kan bicarakan tentang apa? Tentang Mephiboset dan Siba, saudara. Mephiboset dan Siba. Sikap mereka ketika menyembah kepada Raja Daud itu adalah seperti bumi dan langit, saudara. Beda hati mereka. Kalau Mephiboset benar-benar menghormati Raja Daud, menghargai, mengasihi. Kebalikannya dengan Siba, menyembah Raja Daud, memberi sumbangan ya. Ketika Raja Daud kabur dari Yerusalem karena menghindari anaknya itu, ya, dia pergi membawa apa? Bawa keledai untuk tumpangan lah, dan barang-barang yang untuk bisa dimakan. Sehingga Raja Daud kalau begitu, di mana Mephiboset? Ya, nah, dia difitnah tuh, tuannya difitnah. Ya kan, wah ini saat ini nih Tuhan dengar doa orang Israel bahwa kerajaan Israel akan kembali kepada keluarga Saul, demikian bla 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 ya gitu ya. Sehingga Raja Daud percaya. Dan Raja Daud bilang, kalau begitu harta milik tuanmu menjadi milikmu. Beda dengan Mephiboset, saudara. Ketika raja, dia kan difitnah, ya kan? Nah, ketika Raja Daud pergi, dia sebenarnya ingin pergi ikut dengan Raja Daud.
seperti saya katakan 2 minggu lalu, kemungkinan Yonatan menceritakan bagaimana hubungan Yonatan dengan Raja Daud ini, sehingga dia menghormati Raja Daud, mengasihi, menyayangi ya, saudara ya, dan menganggap malahan Raja Daud seperti seorang malaikat. Maka ketika Raja Daud kembali, dia tegur, kenapa kamu nggak ikut aku? Nah, dia sebutin, dia ungkapkan bahwa dia ditipu, dibohongi oleh Siba. Dia bersyukur kalau Raja Daud sudah balik ke Yerusalem dengan selamat. Kita bisa lihat kasihnya Mephiboset terhadap Raja Daud dengan apa? Dengan sikapnya itu, dengan keadaannya sendiri. Dia nggak perhatikan keadaannya. Rambutnya, jenggotnya dia nggak cukur, pakaiannya dia nggak cukur. Itu berapa minggu, saudara? Ya, mungkin sudah berbau dan sebagainya gitu ya. Dari situ aja bisa kita lihat beda dengan Siba gitu. Dia bersyukur kalau Raja Daud sudah bisa balik. Terus Raja Daud kalau begitu, tadinya semuanya untuk Siba, hartanya sekarang boleh dibagi 2. Mephiboset nggak perhatikan itu. Dia nggak protes tentang harta. Yang penting Raja Daud sudah kembali dengan selamat, dia bersyukur. Apakah hati kita seperti itu, saudara? Apakah kita menyembah Tuhan pura-pura munafik gitu ya? Seperti kata pepatah, kata ada udang di balik batu. Kita berbakti pada Tuhan, inginkan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, kalau kamu menyembah aku, segala kekayaan dunia ini aku berikan kepadamu. Tuhan Yesus katakan, kamu harus menyembah kepada Tuhan alam, bukan kepada yang lain. Walaupun diiming-imingin harta, ya kita nggak usah tergiur, saudara ya. Emang ada beberapa orang di dunia ini, mungkin banyak sekali ya, menjual imannya karena harta, karena kedudukan. Dia akan berbalik kepada hal-hal yang lain, saudara. Tapi kita tidak demikian, saudara. Kita lihat Mephiboset saat itu. Tetapi saat ini ya, walaupun temanya sama, hati yang menyembah, saya ingin mengungkapkan sebagai bagaimana seorang raja, keturunan Raja Daud juga, yaitu Yosia, di mana dia berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan baca ya ayatnya ya. Dan ini cukup panjang, saudara ya. Saya harap bisa bersabar. Kita lihat di ini, saudara. 2 Raja-Raja 22. Memang bisa dikeluarkan 2 Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 11 dan 13. 4 ayat dulu, saudara. Nanti kita lanjutin lagi dengan 2 Raja-Raja lagi. 2 Raja-Raja ayat 1 dan 2. Mana 2 Raja-Raja ayat 1? 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22, pasal 22 ya. Pasal 22 ayat 1. Yosia, saya bacakan ya. Ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, langsung loncat 11 dan 13. Kita persingkat karena terlalu banyak kalau dibaca semua. 11 dan 13. Segera 11 ya. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Ayat yang ke-13. Betul ya, ayat 13 ya. Pergilah, mintalah petunjuk bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan muka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Kita lanjutkan dengan 2 Raja-Raja lagi, tapi ayat pasal 23, saudara. Pasal 23 ya. Ayat 1 sampai dengan 4. Di sini ada 8 ayat. Saya nggak bacakan semua juga, jadi saya ambil yang 8 ayat. Ayat yang pertama, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Yang kedua, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam. Dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian atau kitab Taurat yang ditemukan di rumah Tuhan itu.
Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ayat yang 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu keluar di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnya abunya ke Betel. Kita loncat saudara ayat 21 dan 22. Ayat 21 dan 22. Nah, ini juga salah satu inti ayat mas kita, saudara. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Lompat lagi ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Ya, ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ayat yang ke-26, tapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Amin. Sampai di situ dulu, saudara. Nanti ada ayat terakhir ya. Satu ayat lagi ada ayat terakhir. Siapa itu Raja Manasye? Apa Manasye itu ada Raja Yehuda juga. Manasye adalah kakeknya, ya, kakeknya Yosia. Sebelum Yosia ada ayahnya namanya Amon itu, anaknya Manasye. Jadi Manasye ini Raja Yehuda juga. Raja Yehuda. Saudara, kita ingat ya, ketika bangsa Israel meminta raja, ya, seorang raja kepada Nabi Samuel, Samuel kesel. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Tapi Tuhan katakan, turutinlah. Dan diangkat Raja Saul, kemudian Raja Daud. Kalau Raja Daud adalah raja yang benar-benar begitu disenangi oleh Tuhan, begitu disayangi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan pernah berjanji kepada Daud, kalau anak cucumu menuruti perintah-perintahku, peraturan-peraturan, ya, dan juga ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan, maka tidak akan terputus keturunan Raja Daud memerintah kerajaan Israel itu. Asal mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari hukum Taurat atau perintah Tuhan. Tetapi kita tahu ya kisahnya ya, kerajaan itu terpecah menjadi dua ketika dipegang oleh Sulaiman atau Salomo. Karena pada masa tuanya Salomo itu sudah mendua hati, sudah beribadah kepada Allah yang lain, sehingga Tuhan pecahkan kerajaan ini menjadi dua, yaitu Yehuda dan Israel. Yehuda sebagian kecil ya, kita tahu mungkin kalau mau pakai persentase mungkin 20%. 80%-nya jadi kerajaan Israel. Ini kerajaan Yehuda, jadi ada dua. Yehuda beribu kota di Yerusalem, Israel di Samaria. Itu banyak gonta-ganti, saudara ya. Gonta-ganti raja Yehuda, gonta-ganti raja Israel. Mereka saling overlapping ya. Di tahun sekian si A menjadi raja Israel. Di tahun sekian si B menjadi raja Yehuda, begitu ya, silih berganti. Banyak di antara mereka ada yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada juga yang jahat. Termasuk Raja Yehuda, Manasye itu. Dia punya berhalanya, boleh kata dari ujung ke ujung. Dia kuasai. Sehingga Tuhan membangkitkan sakit hati Tuhan. Tetapi ketika Yosia cucunya memerintah,
Yosua itu hidup kan? Kita udah baca di dalam ayat di 2 Raja-Raja 1-2 itu, maka saya ambil petik itu supaya kita tahu bagaimana kehidupan Raja Yosua. Dia menjadi raja ketika usia yang istilahnya belia atau bukan, masih anak-anak sekali, 8 tahun, saudara. Tentunya dalam bimbingan imam ya, para imam yang saat itu menjabat tentunya dibimbing untuk lebih mengenal Tuhan. Maka dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ketika dia memerintahkan supaya bait Allah yang rusak itu diperbaiki, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat ini dan dibacakan kepada raja. Ketika raja mendengar kitab ini, raja mengoyakkan mengoyakkan pakaiannya, saudara. Apa sih simbol mengoyakkan pakaian pada saat itu? Adalah benar-benar dia akui bahwa ini firman Tuhan benar-benar sungguh-sungguh akan dilaksanakan, sehingga dia sadar, ya, bertobat, mau berbalik pada Tuhan. Dia koyakkan pakaiannya. Bukan itu saja, dia basmi semua, ya. Bukan dibasmi, maksudnya dia punahkan tiang-tiang berhala atau berhala-berhala yang ada di Yerusalem. Bahkan dia memerintahkan juga berhala-berhala yang ada di kota Samaria, yang bukan daerah pemerintahan dia. Dia serukan kepada seluruh rakyat supaya mereka bertobat, berbalik, karena begitu besar murka Tuhan kepada kita. Demikian mungkin dikatakan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, ya. Kalau mungkin minggu yang lalu pendeta Petrus katakan bagaimana Ayub, ya, seorang kepala keluarga yang begitu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ketika anak-anaknya pesta, setelah selesai pesta, Ayub mempersembahkan korban, minta ampun kalau anak-anaknya melakukan perbuatan dosa ketika mereka makan-makan, ya, ketika mereka mungkin minum-minum, ya, mungkin loss of control, jadi mereka mungkin mengata-katain Tuhan atau apalah sikapnya. Kalau Raja Yosua lebih luas lagi, dia ingin bangsa Israel, bukan rumah tangganya, tapi bangsa Israel bertobat, berbalik, minta ampun, karena hukum ini pasti akan dilaksanakan. Karena kan kita lihat, sudah baca ya tadi, ya, bahwa Raja Yosua memerintahkan pada imam, ya, para imam untuk cari nabi, ya. Kebenaran itu ada nabi Hulda atau gitu, ya, seorang ibu gitu. Nah, nabi itu yang mengatakan bahwa itu akan pasti terjadi, sehingga Raja Yehuda Yosua itu bertobat, berbalik, ya. Dia hidup benar, saudara. Bukan hidup nggak benar, kan tadi kita ayat 1 dan 2 di 2 Raja-Raja 22, ya. Hidupnya sudah benar. Begitu didengar firman Tuhan lagi, dia benar-benar, wah, ini pasti dilaksanakan, dia koyakan pakaiannya. Ya, firman Tuhan kan ada dikatakan, janganlah koyakan pakaianmu, tapi koyakanlah hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu yang panjang sabar itu akan mengampuni dosamu, dan dia akan mengangkat hukuman yang akan dilaksanakan. Dia akan menyesal, gitu. Ada ayat yang seperti itu katakannya. Jadi Raja Yosua ini mengajak seluruh bangsa Yehuda dan Israel bertobat, berbalik, agar semuanya ini tidak terjadi. Tapi apa yang di ayat 26 tadi kita sudah baca, ya, di pasal 23, hal itu tetap terjadi, saudara, tetapi tidak di zaman Yosua. Tuhan hindarkan. Tetap terjadi, yaitu di mana bangsa Israel dibuang ke Babel, bangsa Israel ke Asyur, bangsa Yehuda ke Babel. Nah, di situ mulai pembuangan, ya, terjadi perbudakan, saudara, sehingga akhirnya bangsa Israel balik lagi, saudara. Jadi kita harus ingat, saudara, kalau kita memiliki hati yang menyembah, itu ada rasa kasih, saudara. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu, ya, di Injil Yohanes, ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Raja Yosua yang hidup benar itu mengasihi Tuhan. Maka dia berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengajak, bukan saja kehidupan pribadinya ataupun rumah tangganya, tapi dia mengajak seluruh bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Agar hukumannya tidak terjadi, tapi tetap terjadi. Tapi bukan di zaman Yosua, saudara. Demikian pula kita pada sore hari ini. Kita sebagai orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin pada suatu saat juga ada firman Tuhan yang begitu mengena hati kita.
yang mengena. Kita ingat saudara kita ataupun siapa yang seringkali kita doakan, ya, agar mereka pun bertobat. Seperti Raja Yosef ini mengajak bangsa Israel, bangsa Yehuda bertobat, ayo bertobat, bertobat, walaupun dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita juga ada saat teduh kita, saudara ya. Entah doa malam, entah doa pagi, kita bawakan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal. Kita bawakan bangsa dan negara kita untuk kita doakan. Agar mereka pun mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbalik dari sikapnya yang tidak benar. Agar kasih Tuhan melimpah bagi bangsa kita ini juga ya, saudara ya. Bangsa kita dan juga keluarga kita. Biarlah kitanya ini kita pribadi dulu, saudara. Mulai dari kehidupan kita pribadi, ke rumah tangga kita, ya seringkali juga saya memang nggak ada ya. Saya akui saya nggak pernah ada mesbah keluarga ya, saya nggak lakukan. Tapi ketika kita berkumpul-kumpul, saya dengan anak saya katakan kepada mereka, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya katakan, coba kalian lihat kehidupan kita. Walaupun mungkin keadaannya kayaknya, aduh, begitu mengimpit kita, tetapi kita tidak terjepit, saudara. Tidak istilahnya ya seperti Raja Daud katakan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tuh anak cucunya tidak akan meminta-minta itu. Amin, saudara, benar, saudara. Ya, banyak himpitan hidup. Nah, belakangan ini di tahun 2021 sampai awal 2022 ini, ada aja saudara yang menimpa kehidupan saya. Sebelumnya istri saya sakit lah. Berbulan-bulan, saya harus bolak-balik ke poliklinik. Akhirnya pindah ke rumah sakit Cipto. Saya harus antarin dia. Jadi mengganggu juga. Ya udah uang keluar gitu ya, bukan satuannya ratusan ribu tapi jutaan, saudara. Saya hanya berharap pada Tuhan. Dia adalah overlapping dengan saya. Dia udah mulai sembuh, sayanya kena gitu. Berbulan-bulan juga bisa 6-7 bulan lah kurang lebih. Walaupun nggak keluarin uang nggak seperti dia ya. Saya juga harus pergi ke rumah sakit. Pelni seminggu 3 kali yang mengganggu sekali ya kegiatan saya sehari-hari. Gitu. Sampai pada suatu saat saya bilang sama istri saya ingin berhenti aja dah berobat gitu ke rumah sakit Pelni ini karena sudah mengganggu pekerjaan saya. Saya nggak bisa apa-apa selama seminggu itu, bingung. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya mau katakan kepada dokter untuk sementara saya nggak terapi dulu dah yang 3 minggu, yang 3 kali dalam seminggu. Tuhan baik, saudara. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya rasakan dulu saya nggak bisa angkat tangan, ya tangan kiri ya, nggak bisa angkat tangan, nggak bisa pelak pinggang. Pokoknya ada kegiatan yang nggak bisa dilakukan. Dan juga setiap malam nggak bisa tidur. Tapi udah setelah beberapa bulan, ya bulan Januari udah bisa tidur. Kalau saudara bisa berpikir kalau nggak bisa tidur tiap hari, tiap malam begitu, bagaimana tubuh kita? Bagaimana ketika siang bisa melakukan kegiatan dengan tubuh yang agak sempoyong bagaimana, saudara ya, yang kurang tidur itu. Tapi Tuhan baik, saudara. Tuhan berikan kekuatan bagi saya khususnya sehingga saya dapat lalui semua itu di tanggal 9 Februari saya udah berpikir nih, saya akan terakhir nih, itu hari Kamis saya akan terakhir menghadap dokter, saya mau minta stop. Nah, ketika menghadap dokter di rumah sakit Pelni tanggal 10, bukan tanggal 9. Tanggal 9 sebelumnya istri saya masuk rumah sakit Husada. Jadi hampiri oleh om-om tuh. Om-om jatuh cinta sama dia, jadi dihampiri sehingga lawat di rumah sakit Husada selama 20 hari. Dan esok harinya saya ke dokter, saya mau bilang, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau stop gini, ya, supaya saya bisa melakukan kegiatan saya dengan baik. Dokternya katakan, coba Bapak angkat tangan, begini, ikutin gerakan dia. Walaupun ada sakit sedikit, tapi saya dapat lakukan. Dokter bilang, mulai saat ini, Bapak nggak usah ke dokter lagi deh. Waduh, rasa hati saya rasanya lega, saudara. Belum saya ungkapkan dari mulut saya, tapi dokter sendiri yang mintakan bahwa saya nggak usah lagi ke dokter. Dan ada aja, saudara, setelah itu tanggal 14-nya ya saya kena lagi, si om saya kena, istri saya kena gitu ya kan. Saya bilang ini kayaknya nggak ada habis-habis, tapi Tuhan berikan kekuatan. Ya ini kesaksian saya, saudara, saya sisipin biar bagi saudara-saudara harus kuat ya menghadapi apapun juga.
Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak melupakan kita, tidak meninggalkan kita, asal kita memiliki hati yang menyembah kepada Dia. Ya, Tuhan mengenal hati kita, Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan mengetahui hati kita. Dia tidak akan tinggalkan kita asalkan kita hidup di dalam Dia, ya. Hidup dan bergerak di dalam Dia, hidup dalam kasih karunia-Nya, hidup dalam kemurahan-Nya. Ya, kita seperti kayak Tuhan katakan, kamu harus makan dagingku dan minum darahku, ya. Itu ada seperti itu. Yang banyak murid-muridnya nggak ngerti, ya, yang meninggalkan Tuhan, wah sungguh ini perkataan yang keras. Padahal artinya adalah, jikalau kamu dalam aku dalam kamu. Artinya seperti itu, saudara. Maka kita kan sudah seperti Raja Yosia itu mengadakan Paskah. Sebelumnya Paskah itu nggak dirayakan. Sudah tidak dirayakan, tapi Paskah adalah yang melambangkan kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Roti yang tidak beragi ada hati nurani kita yang mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita menyatu dengan Dia, maka Dia tidak akan tinggalkan kita. Segala apa yang kita hadapi, pasti Tuhan mengetahui. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, walaupun sedemikian berat, mungkin saudara jangan bandingin dengan yang lain, saudara, ya. Masing-masing orang mempunyai kesusahannya masing-masing. Tapi kita boleh merasakan, kita boleh hitung berkat Tuhan satu-satu. Tuhan melakukan ini. Nah, selama saya sakit juga kerjaan numpuk, saudara. Yang bikin kepala saya itu rasanya aduh besar sekali. Ini belum, itu belum, ini belum urusan pribadi saya, urusan pekerjaan, ada orang minta tolong dan sebagainya. Saya hitung-hitung, waduh, kayak benang kusut. Dulu ketika saya kerja di kontraktor di perumahan, saya pernah nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Mikirin, rumah ini belum selesai, rumah ini belum selesai. Jadi, kepala itu kayaknya butek gitu ya. Sampai 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur. Demikian pula, walaupun saya di rumah di kerjaan numpuk. Saya berdoa, Tuhan, tolong kerjaan ini. Saya sisihkan dulu pribadi saya kebelakangin. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Satu persatu, saudara, Tuhan tolong, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Yang ini selesai, yang ini selesai. Hingga saat ini, saudara, boleh kata, ya 1-2 yang tersisa, saudara. Yang besar-besar itu saya dapat selesaikan. Bukan saya yang dapat selesaikan. Saya hanya bergerak, saya hanya action. Tetapi kalau bukan Tuhan yang turut campur, maka semua akan sia-sia. Saudara amini, saudara, ya. Segala apa yang saudara hadapi, saudara serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan ikut campur, Tuhan turut campur, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Yang penting kita tetap teguh beriman kepada Dia, tetap menyembah kepada Dia, tetap mengasihi Dia. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa di Injil Yohanes berapa lah gitu ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kita yang mengasihi Tuhan, kita turuti perintah-perintahnya. Kita taat kepada Dia. Kita beriman kepada Dia, berpengharapan kepada Dia, mengasihi Dia. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita hari demi hari. Bahkan kemuliaan yang sudah Dia janjikan itu, pasti kita akan peroleh nanti, saudara. Amin, saudara. Saya nggak perpanjangkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tadi yang seperti saya bilang, ada ayat yang terakhir, apakah saya sudah sebutkan ya? Yang tadi saudara tuh saya harus sebutkan. Itu ada di kitab Yohanes, saudara. Yohanes 5 ayat 56. Yohanes 5 ayat 56. Ya, ini yang sering kita lakukan, saudara ya, ketika perjamuan kudus ini melambangkan Yohanes 6 ayat 56, saudara ya. Yohanes 6 ayat 56. 56. Nah, coba ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi bukan maksudnya secara apa ya, ini perumpamaan, saudara. Ya kan Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Ya, saudara ya. Jadi ini juga cuma ada kiasan. Bahwa kalau kita makan dagingnya, minum darahnya, itu seperti kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita.
kita akan dikuatkan, kita menyatu, saudara ya. Kita akan menyatu, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Biar kiranya hendaknya kita boleh ada, hidup, dan bergerak di dalam Dia. Dan senantiasa kehidupan kita berkenan dan berlayak di hadapannya. Amin. Saya serahkan kepada, atau berdoa dulu ya. Kita berdoa, saudara ya. Silakan Pak, silakan. Nah, kita berdoa atas firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu. Biar kiranya kami tetap menyembah kepadamu Tuhan, tetap beriman kepadamu, tetap mengasihi Engkau, tetap berpengharapan kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Pengharapan kami kepada Engkau tidak akan sia-sia. Di mana ada kemuliaan, ada kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terukir di hati kami, ada di mulut kami, ada di hati kami Tuhan. Biar kiranya kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mengasihi Engkau, maka kami harus menuruti, melakukan segala perintah-perintah-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kami sekalian, anak-anak-Mu Tuhan yang berbakti kepadamu pada sore hari ini. Engkau mengetahui segala apa yang mereka perlukan, segala apa yang mereka butuhkan Tuhan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kiranya Engkau berkati, Engkau buka jalan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Karena di dalam Engkau tidak ada satupun yang mustahil Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapak Pendeta Madya Hosea Indrajaya, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangga Besar mengucapkan terima kasih buat pelayanan yang Bapak berikan melalui firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Dan kami percaya jemaat-jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Kita bukan sebagai pendengar-pendengar saja, tetapi orang-orang yang melakukannya dan merenungkan firman Tuhan itu. Ya, terima kasih Bapak PDM Hosea, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita usaikan ibadah ini, jangan pergi kemana-mana dulu. Kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita juga mau berdoa bagi gereja. Kita juga mau berdoa untuk persiapan di bulan April kita bisa beribadah bersama-sama. Juga kami mau sampaikan informasi bahwa nanti di tanggal 15 April, hari Jumat itu adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari siapkan hati kita. Bukan hanya sekedar menjelang Jumat Agung, tetapi setiap hari persiapkan hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah pengorbanan Tuhan yang tulus. Ini adalah alasan kita mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan, yaitu karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang tidak dapat kita balas kebaikannya. Haleluya. Bapak Ibu, nanti saya minta Yuni untuk bisa menampilkan sebuah slide untuk buat kita bisa membawa persembahan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan juga mempersembahkan persembahan. Nanti waktu dan tempat saya persilahkan bagi Bapak Ibu sekalian jika yang ingin membawakan persembahan. Saya akan iringi oleh sebuah lagu Lebih Dari Cukup. Lebih dari cukup Engkau peliharaku, lebih dari cukup Engkau perhatikanku. Roh Kudus, oh karyamu indah di setiap waktu, lebih dari cukup Kau perhatikanku. Roh Kudus, oh karyamu indah di setiap waktu, lebih dari
memperhatikanku. Atas nama Gereja Bethel Indonesia, Jemaat GBI Mangga Besar, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih buat persembahannya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan tadi pagi yang disampaikan oleh PDM Alexander Selan. Juga untuk sekolah minggu, ibadah sekolah minggu yang dibawakan oleh Dorti. Juga ibadah youth yang tadi dibawakan oleh Filemon, ya, dan juga pada sore hari ini ibadah raya kedua dibawakan oleh PDM Mosya Indrajaya. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, ada nama-nama yang perlu kita tampilkan, nama-nama jemaat. Ada mereka yang di dalam doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi ketika kami mengangkat tangan berdoa bagi jemaat-jemaat ini, kami percaya Tuhan dengar doa kita. Amin. Bukan saya sendiri yang mengangkat tangan di ruangan ini, tetapi Bapak Ibu juga dapat mengangkat tangan. Akan saya arahkan, mari angkat tanganmu, berkati mereka dalam nama Yesus, supaya mereka juga di dalam berkat. Kita bukan hanya sekedar didoakan, tetapi kita juga harus saling mendoakan. Karena saya pikir, dan orang lain juga pikir, lebih baik mendoakan daripada apa? Didoakan. Karena kalau didoakan berarti ada sakit, ada masalah, ada problem. Tetapi orang-orang yang kuat, mari saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya mau ajak Bapak Ibu nyanyi satu pujian lagi. Ada satu lagunya sebelumnya mundur. Nah, ini dia. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama penuh kuasa, penuh kemenangan. Kuasa penuh kemenangan, berseru padanya, panggillah namanya, berkuasa segalanya, nama Yesus. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama penuh kuasa, penuh kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berseru padanya, nama penuh kuasa, penuh kemenangan, nama penuh kuasa, penuh kemenangan, nama penuh kuasa, penuh kemenangan. Pada sore hari ini, ibadah ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami di dalam pimpinan
Di dalam kuasa-Mu kami boleh beribadah bersama-sama, dikuatkan dan disegarkan kembali. Kami berdoa bersama-sama sehati untuk hamba-Mu Bapak PDM Hosea Indrajaya. Dia aman tentram dalam perlindungan Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang memimpin dan menuntun dia di dalam pagarnya Allah. Tuhan memagari dia dengan pasukan malaikat Tuhan. Dan kami berdoa pada sore hari ini, istrinya Ibu Vera, anaknya Rafael, anaknya Yosi aman tentram dalam naungan Tuhan. Keluarga besar Pak Hosea, keluarga besar Ibu Vera dalam naungan Tuhan. Berkat Tuhan turun di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ajaib heran. Bapa, pada sore hari ini sebelum kami bersyafaat membawa jemaat-jemaat Tuhan, kami berdoa buat negara kami Indonesia Tuhan. Kirimkan damai sejahtera, curahkan damai sejahtera, pertobatan bagi bangsa kami. Kami minta Tuhan memimpin bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya satu kelak nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa terjadi pertobatan demi pertobatan. Pengenalan Tuhan akan pengenalan Tuhan terjadi Tuhan. Orang-orang akan berpaling hatinya kepada Engkau dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percaya di dalam nama Yesus terjadi yang baik bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin, berkati pemerintahan. Kami berdoa bagi mereka roh yang takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Dan pada sore hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk para jemaat, jiwa-jiwa, domba-domba kepunyaan Tuhan. Mari angkat tanganmu, doakan mereka. Nama-nama yang ada di sini untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, untuk staf penggembalaan. Dan kami juga berdoa untuk ketua seksi dan ketua komisi di dalam perlindungan Tuhan. Mereka, keluarga-keluarga Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Yang tua, yang muda, pria, wanita, Tuhan curahkan, Tuhan berkati mereka. Dan jika pada sore hari ini mereka di dalam pergumulan mereka, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan lepas kemenangan terjadi, kesaksian demi kesaksian terjadi, dan kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang tersumbat, jika ada yang infeksi, jika ada yang tidak normal di dalam tubuh mereka, ada pembekuan darah Tuhan, darah tidak mengalir dengan baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap organ-organ tubuh kami yang terlihat, yang tidak terlihat, yang halus sekalipun Tuhan jamah, jika ada pembengkakan, kempeskan Tuhan, murnikan, sucikan dalam nama Yesus. Dan kami percaya semua maksud itu adalah membangkitkan iman rohani kami semakin melekat dengan Engkau. Jika ada di antara kami yang masih isoman, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Lekas sembuh, lekas kuat dalam nama Yesus. Yang lansia diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, pria diberkati Tuhan, wanita diberkati Tuhan. Yang beraktivitas diberkati Tuhan. Yang bekerja, bersekolah diberkati Tuhan. Kami yang beraktivitas di luar ruangan diberkati Tuhan. Pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Pergi sejahtera, pulang dengan damai sejahtera. Kami berdoa pada saat ini. Kami mengangkat tangan dan memohon berkat daripada Tuhan. Curahkan, limpahkan. Dan dengan iman kami menerimanya di dalam nama Yesus. Dan dengan mulut kami mengakuinya. Dan kami mengaminkannya. Kami percaya berkat ini mengalir daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus yang menguatkan dan menyegarkan kami, dan membuat kami semakin mengasihi dan mengerti akan kasih kemurahan Tuhan. Kami terima segala keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 haleluya, haleluya.
Hosea, terima kasih buat pelayanannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Ya, ya. dan doa kami buat Ibu Vera, buat Rafael, buat Yosi dan keluarga besar, termasuk buat Lolin ya. Ya, Tuhan ya. Yesus memberkati, damai sejahtera. Pak Hos, lihat ke sini lagi ya, ke depan ya. Kita mau foto lagi ya Pak. Oke, udah diambil Yun, 1, 2. Oke, baik. Jemaat Tuhan, sampai di sini ibadah kita. Jangan lupa Rabu kita masih ada di bulan Maret, kita beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Bye.